perlahan harus belajar untuk menerima itu. Awalnya merasa itu sebagai hinaan, tapi merasa bahwa oh ini spesial, itu saya gitu. Dan itu membuat kita lebih menghargai diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa sekalian. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan Mas Jaal. Beliau ini adalah lulusan tahun berapa, Mas? 2019 angkatan 15. Beliau ya penghafal Quran dan juga menjadi ustadz sekarang di bidang apa tuh? Kesantrian. KSN ya. Masya Allah. Saya dengar begini, Mas Jaal ini santri paling jauh, yaitu dari Papua. Tapi sepertinya menarik untuk mengulik lebih dalam bagaimana kehidupan masa kecil Mas Jaal waktu di Papua itu seperti apa. Bisa diceritakan? Ya, yang pertama saya sendiri aslinya nggak benar-benar Papua, karena bapak orang Jawa kan. Bapak orang Jawa, mama orang Maluku. Saya besar di Papua. Dan pada saat itu kenapa ada yang beda, karena bapak sama ibu pas saya masih kecil di Papua itu, bapak sama ibu itu kerja. Ibu pegawai di Telkomsel sama bapak di Polri. Jadi kadang tuh karena bapak sama ibu itu kerja, kita pulang sekolah itu ya nggak ada orang tua, langsung gantung tas di depan pintu terus main di rawa, main sama teman-teman dan jauh sebagainya. Itu menciptakan lingkungan tersendiri, karena bahkan hal-hal yang tidak ada di Jawa itu memang berbeda sama di Papua. Kulturnya gitu ya, Mas. Iya, kulturnya, mainnya, bahasanya. Kalau Papua itu kan keras ya, Mas ya. Gimana sih, mungkin ada perbedaan permainan anak Papua sama anak Jawa gitu? Sebenarnya itu ya, kalau menurut saya sebenarnya nggak ada. Cuma bedanya itu pertama dalam bahasa, kemudian tingkah laku. Orang Papua, bahkan bukan orang Papua saja, kita misalnya tinggal di Papua dari kecil ini, tinggal di Papua, maka bahasanya, logatnya itu kayak orang Papua, teriak-teriak kalau ngomong. Ya sama lah. Makanya saat ini suaranya nggak bisa kecil. Makanya itu karena kita semua satu keluarga itu lahir di Papua. Bahkan walaupun adik terkecil saya itu cuma nggak sampai 1 tahun di Papua kan, kemudian pindah ke Jawa, ke Jombang, itu walaupun dia bisanya bahasa Jawa, kita semua serumah itu suaranya keras-keras semua. Jadi kalau kecil suaranya gimana, rasanya kayak apa gitu. Ya. Masya Allah ya. Lah dari Papua, apa dari SD sampai SMP di Papua, Mas Jaal ini? Enggak, SMP-nya di Lamongan. Oh, di Lamongan. Loh, itu gimana ceritanya kok bisa dari Papua pindah ke Lamongan? Ya, ke Lamongan itu. Jadi ceritanya itu sebenarnya mau selesaikan di mana? Di Papua kan gitu. Cuma bapak punya ibu, nenek saya itu sakit. Memang sudah lama sakit, waktu itu stroke. Itu asli mana, Mas? Nenek aslinya Jombang. Oh, Jombang. Dan nenek sudah lama rindu sama saya sama adik-adik. Apalagi adik terkecil saya waktu itu kan belum melihat nenek. Yang Afdol, yang Nahila, yang paling kecil, Nabila. Perempuan. Habis itu baru kita akhirnya memutuskan untuk balik ke Jawa. Untuk niatnya ngeramut nenek. Sambil waktu itu saya rencananya mondok tapi nggak betah terus keluar. Pindahnya SMP Muhammadiyah. Walaupun itu adaptasinya luar biasa, karena namanya kita pas kasih tahu latar belakang mau orang Papua, wah ketahuan. Apalagi saya pas datang pertama kali kulit saya masih hitam sekali, masih gelap kan. Habis itu rambut keriting dan lain sebagainya. Jadi pas dilihat itu ya ngejek. Ya, semua ngejek ya orang Papua dan lain sebagainya. Bahkan sampai SMA pun kan masih disebut tuh Jaal Papua dan lain sebagainya gitu. Dan perlahan harus belajar untuk menerima itu. Awalnya merasa itu sebagai hinaan, tapi merasa bahwa oh ini spesial, itu saya gitu. Dan itu membuat kita lebih menghargai diri sendiri. Itu prinsip apa, Mas, yang sampean pegang ketika banyak hinaan, banyak cacian?
Itu apa yang selalu Anda katakan terhadap diri Anda? Ya, sebenarnya yang pertama, sebelumnya tuh saya mengeluh sekali sampai nangis. Sampai nangis. Kenapa kok nangis? Karena dulu pas SD juga, itu kan saya sekolah di Hidayatullah ya. Hidayatullah di Papua itu bukan cuma orang Papua, yang lebih banyak imigran dari orang Jawa, dan mereka tuh nggak hitam, nggak kritik. Sehingga kayak saya kritik terus dulu kan kalau panjang itu ya sekalian panjang baru nanti dipotong. Kelihatan kribo gitu kan. Kribo. Nah, kribo itu dipanggil lu Jaal kribo. Itu sakit hati. Iya, sakit hati sampai nangis. Bahkan saya pas pindah itu semangat sekali. Ya pindah saya diejek terus. Pindah saja. Ternyata sampai di Jawa ya sama aja kan gitu. Masih diejek. Yuk kacau lah. Makanya perlahan ketika SMP habis itu SMA itu belajar bahwa menerima. Sampai saya menyadari ketika sudah lulus SMA itu baru menyadari bahwa manusia itu perlu belajar untuk menerima. Betul. Karena sejatinya tidak ada di dunia ini yang dia memberi. Semua cuma perantara, semua itu dari Allah. Maka sebaik-baik orang adalah yang bisa menerima apa yang Tuhannya berikan, sehingga itu membuat dia menghargai apa yang Allah berikan dan dia bisa menjadi lebih baik dengan itu. Berdamai dengan kalimat-kalimat hinaan itu tadi ya Mas. Kayak motivasi lah sebagai pacuan teloken kok yo gitu. Lah dari Papua tadi kan Mas Jaal sudah membicarakan tentang bagaimana kehidupan di Papua saat kecil dan juga bagaimana tantangan menjadi anak Papua yang pindah ke Jawa. Nah saat ini kok bisa sih sampean bertemu dengan Matik Iskarima itu perlu sangat istimewa sebenarnya. Sebenarnya itu ceritanya saya pas SMP SMP itu ada program tahfidz di SMP saya. Di salah satu kayak rumah tahfidz itu cuma berafiliasi sama SMP Muhammadiyah yang saya ikuti itu. Dan waktu itu alhamdulillah sampai lulus SMP dapat 8 juz. 8 juz 30 1 sampai 7. Nah, waktu itu pas lulus SMP itu sempat kepikiran untuk melanjutin hafalan. Apalagi ya guru-guru juga bilang gitu kan. Waktu itu saya pas lihat Quran 30 juz itu ya nggak bayangin kalau bisa selesai apa enggak. Karena ngikut program tahfidz pun itu ya karena bapak suruh. Kenapa itu? Karena latar belakang keluarga saya, bapak saya polisi. Jadi di rumah itu bukan rumah, rasanya barak militer. Semua teriak-teriak. Kalau dipanggil tidur. Tambah kencang. Sampai gitu. Wah, kencang banget kan. Kalau datang kalau bangun pagi itu bapak itu 1 sampai 3 sudah turun dari kasur. Makanya pas di sini apalah dihitung 10 hitungan. Bapak ini biasa aja. Sudah sering diteriaki sama orang tua. Mentalnya udah kebentuk lah. Bapak waktu itu sebenarnya kan ingin. Kalau saya merasa menghormati orang tua. Kan saya pikir nggak salah juga kan. Waktu itu karena pas SD itu kalau di SD Hidayatullah Timika, SD Al-Amin Hidayatullah Timika itu programnya itu kan memang hafalkan juz 30. Kemudian di akhir itu di tahun terakhir kalau nggak salah waktu itu ya, nggak tahu sekarang itu ada yang juz 1, ada yang juz 29. Nah juz 30 itu ya makanya pas SMP yang lainnya sebenarnya program tahfidz itu cuma untuk juz 30 aja. Ternyata pas saya ikut kebetulan saya sudah hafal juz 30 jadi lebih cepat. Jadi Anda santri pertama yang menyelesaikan 8 juz di rumah tahfidz tersebut. Ana dan beberapa teman. Waktu itu. Yang teman-teman itu juga sebenarnya pas mereka saya datang itu kan ikut nimbrung itu mereka cuma juz 30 juga. Tapi entah kenapa saya bisa ikut ngimbangi bahkan bisa jadi sama. Insyaallah ya benar-benar ja'al haq padahal batil. Memang nama itu doa ya Mas ya. Lah itu tadi kan Mas Jaal menceritakan sedikit bagaimana bapak mengajarkan pendidikan kepada anaknya. Mungkin bisa bisa diceritakan hal yang mungkin bisa saya ambil hikmahnya dalam pelajaran. Gitu. Ya paling berkesan. Sebenarnya banyak sih yang berkesan. Karena seorang anak itu akan menganggap ajaran orang tuanya berkesan setelah dia sampai dewasa. Dia mengingat kembali, habis itu dia mendapat hikmahnya, akhirnya dia senyum kan gitu. Saya sendiri tuh nganggap itu pas sudah SMP, habis itu ingat dulu kita pas SD itu masih kecil itu sama teman-teman kompleks itu pas di kompleks itu
buat kayak kemah-kemahan. Kemah-kemahan dekat rumah teman saya, agak jauh sekitar 100 meter. Itu buat kemah-kemahan. Pas buat kemah-kemahan ini itu dari pagi. Dari pagi karena libur ya. Saya ambil bawang putih, bawang merah, kan kita sampai buat sop, buat goreng-goreng apa itu sudah kayak buat rumah sendiri. Orang banyak gitu. Saya sampai maghrib. Sedangkan peraturan di rumah saya maghrib harus sampai rumah. Nanti sholat maghrib di rumah. Kalau bapak pulang ngaji, bapak duduk di meja makan. Meja makannya situ ya. Terus saya duduk di lantai. Itu pegang Quran ngaji. Bapak itu nggak pernah hafal Quran. Bapak saya nggak pernah hafal Quran dan bapak saya sendiri bacaan Qurannya ternyata nggak bagus. Tapi saat itu karena saya nggak bisa, saya mendengar kayak bagus dan itu yang memotivasi saya untuk bacaan Quran jadi lebih bagus. Ternyata setelah saya bisa, ternyata bapak saya sehingga mengantarkan Anda untuk sekolah kematik ini untuk melanjutkan hafalan itu. Itu juga termasuk. Tapi nah kemudian ini biasanya kan gitu ya. Nah waktu itu saya azan maghrib itu belum pulang. Dan sebenarnya saya sudah takut. Sudah takut setengah mati. Ada apa ancaman? Iya, ada ancaman. Tapi bodohnya gitu kan. Saya malah sholat maghrib di rumah teman. Baru selesai sholat maghrib ada panggilan dari luar. Al, kopu bapak datang. Selesai sudah kan. Sudah mau sembunyi bahkan sempat bilang Al ada. Tapi bapak tetap maksa saya keluar. Kenapa nggak bisa mengelak? Bapak saya polisi, sudah jadi intel terus jadi reserse. Itu mencari informasi anaknya berada di mana itu sangat mudah. Jadi tidak mungkin saya minggat dari rumah sembunyi itu pasti cepat ketemu. Jadi itu hal yang bodoh, memperumit masalah. Wong nyari data koruptor aja didelikno nak got ae ya ketemu kok intel itu. Ya terus saya keluar. Bapak sudah bawa itu kayu besi itu. Kayu besi ya. Panjang, agak tipis sebenarnya. Keluar, bawa sudah melotot, terus jalan sepanjang perjalanan kayu besi itu dipukulkan ke saya. Pak. Sebelum sampai rumah kayu besi itu patah. Kayu besi itu apa ya sini? Kayu ulin ya atau apa? Saya kurang tahu. Itu patah. Sampai depan rumah, mama sudah duduk depan pintu rumah, duduk ini. Habis itu pegang gelas sama sepatu hatnya. Gelasnya dilempar. Ulah. Lempar lagi sendal. Keluar. Saya nangis histeris. Keluar, enggak masuk rumah. Pulang ke rumah. Wah, itu kacau. Nangis, takut apa. Malah lucunya saya malah betul patuh keluar dan tidur di tenda itu. Dan itu saya cuma bertiga sama teman. Sampai di situ jam 2 saya bangun. Habis itu baru teman saya Mulyadi waktu itu kan. Ada teman namanya Mulyadi itu. Pulang sudah. Saya cuma mau balik ke rumah ini. Masa diterima sama mama? Balik diam-diam. Karena salah satu teman saya yang rumahnya saya pakai sholat namanya Coki itu bilang, kamu diam-diam masuk lihat pintu depan terus kurang habis itu masuk langsung tidur di kasur. Ternyata saya pulang ke rumah pintu dikunci. Bagaimana cara masuk? Ya ketuk pintu lah. Ketuk pintu, buka, yang buka mama, masuk cepat tidur. Tidur. Udah itu ini kebiasaan adat rumah saya. Kalau melakukan pelanggaran, maka pertama ada kayak khutbah. Nanti habis makan semuanya ya Mas ya? Enggak harus. Kadang kayak gitu, kadang nanti kasih tau. Nanti diulang-ulang dan yang paling sering itu bapak. Bapak itu kayak tukang murojaah, diingatkan lagi. Apa itu? Kalimat apa yang sering diulang? Pokoknya dibilang jangan keluar lagi. Bapak sudah bilang kalau maghrib itu jangan keluar. Selanjutnya. Dan setiap kali ada masalah, yang pertama ya pasti ada hukuman. Dipukul kalau pakai ikat pinggang hampir enggak pernah. Paling sering itu sapu, tongkat sapu. Itu makanya sapu di rumah berarti tidak produksi sapu di Papua lancar ya Mas. Kan masuk sampean terus. Patah lagi. Patah kan itu. Patah. Ada yang sampai patah, ada yang enggak. Kan sampai biru-biru. Aku lihat biru. Walaupun orang bilang kekerasan rumah tangga tapi uniknya bapak saya itu yang menurut saya beda. Saya juga melihat ada banyak anak-anak yang digitu, tapi bapak saya setelah dipukul terus nanti entah mama atau bapak yang buat kita nggak menangis lagi, nanti bapak ajak ngobrol, kasih tahu itu nggak bagus. Nanti kalau keluar malam itu nggak diurus orang tuanya, terlantar, diculik, kasih tahu semua. Bapak bilang bapak sudah kasih peraturan, jadi kalau ada kalau itu ya tanggung jawab. Jadi saya memahami bahwa ini mengajarkan bahwa setiap pelanggaran itu ada konsekuensi. Betul. Ada konsekuensi. Dan setiap kita menghukum pun kita perlu menjelaskan salahmu apa dan harusnya bagaimana. Oh, I see. Makanya Anda cocok bertempat di KSN ya Mas ya.
Karena yang seperti Anda katakan tadi, setelah memarahi harus ada penjelasan. Karena apa? Kalau diseneni tanpa penjelasan, yang dimarahi ini merasa iki ustadz gak perhatian. Tapi kalau diberi penjelasan itu membuat santri berpikir. Dan dari berpikir kan lebih enak gitu ya. Karena pertama tidak semua santri dapat memahami kenapa dia disalahkan. Salahnya yang mana? Terus yang kedua, kalaupun dia bisa memahami, mungkin dia tidak bisa memahami maksud yang sama yang diambil dari kesantrian itu sendiri atau ustadz. Kenapa? Karena dalam setiap peristiwa kita bisa mendapatkan begitu banyak makna, itu banyak hikmah. Lah, sampean kan tadi menjelaskan tentang kesantrian. Lah, kami semua tahu Anda sekarang berkhidmah pada pondok di kesantrian. Apa yang membuat Anda berpikir untuk mengabdi untuk pondok ini? Sebenarnya loh ya, itu niat awal itu bukan benar-benar ngabdi. Enggak benar-benar niat ngabdi yang benar ya, cuma sekedar balik ke pondok menyelesaikan apa yang saya belum selesaikan, gitu kan. Nambah ilmu lagi. Itu, dan waktu itu kan rencana untuk lanjut ke Timur Tengah dan sebagainya. Walaupun orang tua pinginnya saya ke PTN negeri karena PTN. Dari kecil itu saya memang suka sama matematika. Kimia, Anda kan jago, suka olimpiade gitu kan. Ya hasilnya ngobong-ngobong kelas kamar ini banyak ya Mas ya, karya jenengan ya. Jadi nah itulah salah satu aplikasi. Anda pintar kimia, boleh, tapi Anda tidak pernah membuat karya sesuatu yang bisa membuat kacau ya. Anda perlu dipertanyakan kepintaran Anda dalam kimia. Bisa dilanjutkan. Itu selama perjalanan waktu saya mulai memahami bagaimana itu mengabdi. Karena sebelumnya ya kita berada di pondok. Pertama kita berada di pondok. Kedua, saya dididik dengan keras. Agak dikekang kan gitu, dikekang tapi ya selalu diberi hikmah dan lain sebagainya. Kemudian ketika pengabdian pertama itu merasa agak luas. Maka pertama itu saya santai-santai aja. Tapi lama kelamaan sering diberi ceramah sama Pak Yai, ustadz dan melihat kondisi di lapangan, apa yang santri butuh dan lainnya. Kita memahami bahwa pengabdian ini bukan sesuatu yang main-main. Kenapa? Sebagaimana yang dikatakan Ustadz Syihab, pengabdian itu spesial, walaupun bukan kesantrian, walaupun cuma musyrif tahfidz atau pokoknya berkaitan dengan santri, walaupun cuma ngurusi satu santri, itu spesial. Kenapa? Bayangkan saja bahwa Anda di sini, kita di sini, yang jadi pengabdian, musyrif dan lain sebagainya itu ngurusi anak-anak dari perwakilan seluruh daerah di Indonesia. Ketika bisa menaklukkannya, mendamaikannya, mengaturnya dengan rapi, maka sama seperti belajar mengendalikan Indonesia. Itu yang pertama. Yang kedua, Siti Maryam, ibunya Isa alaihissalam itu spesial karena apa? Salah satunya spesial luar biasa karena dia punya anak tanpa punya suami. Dan dia bisa membesarkan anak itu. Maka spesial juga Anda yang di sini ngurusi santri sebagaimana Anda seperti bapak tanpa punya istri. Itu spesial. Kenapa? Padahal mengurusi anak itu butuh bapak sama ibu. Tapi dalam satu pondok anaknya begitu banyak. Bapak-bapaknya tertentu saja. Satu halaqah bapaknya 1, anaknya 10 dengan sifat yang berbeda-beda. Betul. Kan gitu. Itu memahami dan mengajarkan kita bagaimana bersikap terhadap masyarakat dengan watak yang berbeda-beda, komunikasi dan lain sebagainya. Dan menurut saya itu luar biasa. Luar biasa karena apa? Kita belajar untuk bukan hanya mengubah orang, tapi menerima kekurangannya dan itu tadi, bersyukur dulu, lapang dada dan barangkali kekurangan yang ada pada orang di sekitar kita itu karena kekurangan kita sendiri. Betul. Menerima, memahami kekurangannya dan melejitkan kemampuannya. Masya Allah. Mungkin apa yang membuat hati seorang Mas Jaal itu dari mungkin kan tadi Mas Jaal menceritakan ayah ibu Mas Jaal menginginkan Mas Jaal masuk PTN. Lah terus apa yang membuat kalimat apa yang membuat Anda akhirnya melakukan hikmah di pondok ini? Ya apa sih bilangnya? Mungkin ada nasihat dari kiai-kiai terkenal di Indonesia ini. Begini, kalau itu yang pertama yang memang paling membekas itu karena waktu itu Ustadz Syihab bilang kalau orang berilmu itu dilihat dari amal.
Saya pertama berpikir ilmu yang saya sukai waktu itu matematika. Saya pikir saya amal apa dari matematika ini? Sedangkan saya selama ini ngajari adik saya, ngajari teman matematika itu gak dong mereka, gak paham. Bilangnya apa? Terlalu cepat. Karena kita di Papua itu kan bicaranya cepat, suara keras, bicara cepat dan mereka orang Jawa kan agak kalem, suaranya pelan gitu. Jadi sudah kalau ketemu dengan kebalikannya keras cepat itu otaknya ngeheng. Wes sudah jadi takut, nggak suka, nggak paham apa lagi. Gitu. Makanya sampai sekarang santri lihat apa, saya belum bicara, baru keluar kalimat sedikit, lihat muka saya sudah apa? Sudah takut, pikir saya orang jahat. Gitu. Nah makanya apa? Dan saya melihat artinya saya belajar matematika ini nggak itu dong, nggak bisa menghasilkan amal apa-apa. Walaupun setelah sekarang memahami bahwa setiap ilmu itu bisa berkembang menjadi amal apapun kan gitu. Tapi waktu itu mohon ini. Waktu itu kan belum memahami ya, belum memahami. Ini bukan merendahkan guru matematika ya. Saya sebenarnya berterima kasih lah sama guru matematika. Sama. Karena saya bisa nyebutin guru-guru matematika yang saya sukai. Dulu yang buat saya termotivasi kelas 1 SD ada guru wali kelas sekaligus namanya Bu Nur Hayati. Itu ngajari matematika walaupun cuma 1 tambah 1 tapi saya dapat 100, itu motivasi. Betul. Karena itu pelajaran pertama saya yang dapat 100. 100 itu matematika. Nah, dan itu akhirnya membuat saya semangat sekali mengerjakan matematika dan sampai Anda punya glory from the past itu. Iya, akhirnya ketika ada buku paket, anak SD kan ada buku paket dulu ya. Itu belum disuruh kerjain, saya kerjakan sampai selesai. Masya Allah, Ustaz Pradi, Masya Allah binaan jenengan. Itu sampai SMP, SMA kelas 1 masih begitu. Nah, tapi setelah mendengar kalimat itu saya mulai berpikir ulang. Walaupun saya tetap suka matematika. Kemudian pas kelas 4 ada Bu Nunung juga, itu belajar matematika sampai di rumahnya. SMP juga ada Pak Suntari, itu ngajari saya Olimpiade matematika. Dan di SMA ada Ustadz Freddy. Ada Ustadz Freddy sama Pak Joko yang levelnya itu berbeda memang. Masya Allah. Bisa sampai menemukan matematika itu adalah nikmat itu. Ngalir gitu ya. Ngalir. Lah, kan jenengan sudah menjadi santri dengan banyak kegiatan. Saya tahu bahwa Mas Jaal ini aktivis di desa-desa sekitar. Lah, sebenarnya Anda itu memiliki pandangan apa, gambaran apa, mind map apa terhadap desa-desa sekitar Ma'had Iskarima ini? Sebenarnya enggak banyak desa yang saya ajar. Iya. Cuma beberapa desa yang memang saya ajar itu punya punya kesamaan. Yang pertama banyak yang terikat sama rentenir. Ngutang gitu kan? Utang kulkas. Iya. Nggak mesti kulkas. Kulkas mesti cuci gitu ya. Bukan. Lah ngapain orang mesti. Tapi ketika kan saya juga sering ke warga-warga gitu, ada rentenir datang, ya nagih kulkas gitu. Ya itu ya masuk sih. Ya, itu kan biaya hidup dan sebagainya kan. Kemudian makanya ketika kita ajak untuk melakukan hal yang lebih besar, mereka tidak siap. Bukan tidak siap hatinya saja. Ada orang-orang yang sudah siap sebenarnya. Sudah siap untuk siap, tapi ketika sudah berhadapan dengan ekonomi itu buntu. Buntu sehingga ketika kita bilang ya, sholat membuat orang menjadi kaya, sedekah membuat orang jadi kaya, sholat duha buat orang jadi kaya, itu mereka bilang apa? Buktine opo? Gak gaduk ya Mas pikiran. Karena pertama untuk mencapai yang tadi kita sampaikan itu mereka perlu bukti dan butuh kesabaran tinggi. Orang untuk sampai di situ. Dia butuh tawakal tinggi sehingga Allah mendatangkan tadi loh. Tiba-tiba ada orang kasih uang dan lain sebagainya. Itu kan saking tingginya tawakal dia kepada Allah. Dia yakin betul. Tapi orang-orang ini sudah lama tertimpa itu tadi kemiskinan sehingga keyakinan terhadap Tuhannya itu terkikis. Karena terlalu lama ditekan oleh dunia. Akhirnya susah. Maka saya menemukan salah satu ide di mana ketika saya dan beberapa teman itu mengumpulkan uang, habis itu menyelesaikan utang orang satu persatu, itu kan. Habis itu kita bantu ngelakuin ini itu. Masya Allah. Nah, setelah dia ada usaha dan lain-lain, kita runtutin. Coba Mas lihat. Dari pertama kali Mas ngaji dan lain sebagainya. Pernah nggak Mas? Mas dulu sebelumnya usaha-usaha ini itu kan, nggak jalan. Kenapa sekarang Allah buat jalan? Kenapa sekarang Allah buat? Ternyata kita dapat hikmah. Hikmahnya apa? Setelah dia sholat, setelah dia ngaji. Dan kita menemukan salah satu formula yang kita temukan. Ternyata orang setelah ada ini ngaji, habis itu dia sholat dan lain sebagainya, mentalnya menjadi lebih stabil.
Sehingga mendapati tekanan-tekanan ekonomi dan lainnya dia lebih tenang. Sehingga bisa bersikap dengan baik dan ide-ide yang positif itu bisa keluar terus. Karena kan kita sebagai orang mukmin itu kan dituntut untuk believers before seeing kan Mas. Itu kan nilai yang sangat penting di agama kita itu. Lah, tadi kan Mas Al sudah menceritakan gambaran apa yang sudah dijelaskan tentang desa-desa Anda melunasi hutang-hutang satu persatu warga. Lah, saat ini saya ingin belajar banyak kepada Mas Al. Apa sih? Kan ini kan video ini insya Allah akan tayang selamanya. Lah, pesan apa yang akan Mas Jaal sampaikan terhadap Mas Jaal tapi di 5 tahun ke depan? Ya, terhadap diri saya sendiri. Ya. Belajar untuk itu. Belajar untuk benar-benar menerima. Benar-benar menerima. Saya sebutnya ini seni menerima. Itu kan tadi pertama saya sebutkan bahwa manusia itu sebenarnya tidak pernah memberi apapun. Tidak pernah memberi apapun karena semua yang ada di dunia ini Allah berikan. Wa ataina Allah berikan gitu kan. Sejatinya ketika uang sampai di kita terus kita kasih ke orang, itu bagaimana cara Allah menakdirkan rezeki sampai ke dia. Gitu. Maka pertama benar-benar saya ingin bahwa saya harus paham, benar-benar paham bagaimana cara menerima terhadap diri sendiri, menerima terhadap orang lain, kekurangan diri sendiri, kekurangan orang lain dan segala yang ada di sekitar. Karena menurut saya ketika orang itu berada di atas atau di bawah, dia tidak bisa menerima, maka dia tidak berkembang. Dia akan mudah jatuh. Orang yang di bawah tidak menerima apa yang ada pada dirinya sehingga dia terus mengeluh, dia nggak berkembang. Orang yang di atas tidak belajar menerima apa yang Allah berikan, dia merasa kurang terus, tidak bersyukur dan sifat negatif lain akan datang sehingga dia gampang jatuh. Itu yang menyebabkan Fir'aun itu jatuh. Karena ketika dia punya pengikut banyak, tapi saat itu yang nggak terima dia cuma satu, Nabi Musa. Tapi dia nggak terima. Nggak terima. Hal tidak terima itu yang membuat dia lebih mudah jatuh. Bayangkan aja kalau seandainya Nabi itu ya seandainya ceritanya Fir'aun ketemu Musa, terus Musa bilang, "Apa kamu bukan raja dan kamu bukan Tuhan?" "Oh, ya udah, saya bukan Tuhanmu, tapi Tuhan orang-orang ini kok." Itu beda lagi ceritanya. Ya. Nabi Musa akan berpikir berkali-kali atau lain semuanya, tapi dia terus mengelak. Dia merasa itu sebagai ancaman. Kan gitu. Nation threat. Dia merasa itu sebagai ancaman sehingga memperumit masalah. Sebagaimana kayak gini. Kenapa kok menerima itu penting kan? Menurut saya sendiri itu kenapa penting, karena ketika ada seseorang menyakiti saya, gitu kan, maka logika akan berpikir dia salah, dia harus minta maaf sama saya. Kalau dia nggak minta maaf, saya nggak terima ini, maka saya akan beranggapan dia salah. Terus hal negatif semakin banyak. Bisa jadi saya membenci dia sehingga ketika ternyata jalan rezeki saya lewat dia atau lewat sekitar dia, saya nggak suka, saya menjauh sehingga saya terhalangi dari rezeki itu sendiri, dari pemberian Allah, anugerah Allah. Maka itu mempersulit saya. Tapi bayangkan kalau ternyata setelah dia sakiti saya yang malah minta maaf. Saya terima itu. Itu membuat masalah lebih cepat selesai. Walaupun logika tidak menerima. Makanya tidak setiap masalah bisa diselesaikan dengan logika. Ada masalah yang diselesaikan dengan logika, maka perasaan Anda boleh ikut. Ada masalah yang bisa diselesaikan dengan hati, maka otak pun tidak usah ikut. Maka belajar menerima menurut saya harus tetap saya pertahankan dan harus tetap saya ingat. Itu semacam konsep la haula wala quwata illa billah ya Mas. Ya, begitu. Masya Allah. Saat ini saya sendiri belajar banyak sekali dengan Mas Jaal ini. Beliau sebagai ustadz tapi juga motivator, kekuatan spiritualnya. Ini bukan ustadz ya, bukan ustadz. Dituduh ustadz. Dituduh ustadz. Dituduh ustadz, difitnah baik ya Mas. Sama kita ya, bernasib sama kok. Ya udah guys, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.